Masuk apa sih jenis-jenisnya sunatullah itu, gitu ya, supaya lebih mudah diterima. Saya mencoba mengkelompokkan sunatullah itu dalam beberapa kelompok, ya. Ini tadi. Yang pertama itu sunatullah yang berhubungan dengan hukum-hukum alam raya tadi, ya. Nanti itu dikenal sebagai sunatullah yang dikarenakan sunat kauniyah. Apa di Quran ada yang berhubungan dengan hukum alam raya itu sunatullah kauniyah. Makanya disebut ayat-ayat kauniyah. Lalu dan pengejawakannya di dalam alam. Tadi itu jatuh itu ayat. Halo. Benda itu jatuh itu tadi ayat. Melihatnya begitu. Ayat itu bukan yang ada di Quran. Alam semesta ini ayat. Ayat itu artinya tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan itu wujudnya Allah. Bisa diikutin ini? Yaitu ketetapan yang mengatur seluruh ketetapan di dalam alam. Di tempatnya Pak Tri ya, itu ada ya ketetapan alam raya itu tadi. Contohnya Pak Tri, bacakan. Surat Yunus, surat 10, ayat 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Anda bisa melihat bercahaya, ya, matahari bercahaya ya. Ya. Bulan Bersinar. Matahari bersinar. Matahari bersinar. Bulan bercahaya. Ya. Bulan Bercahaya. Kenapa dikatakan yang satu sinar cahaya? Karena itu menunjukkan bahwa bulan itu tidak mengeluarkan sinar, tapi dia memantulkan. Dia hanya memantulkan. pantulan. Lalu di situ saja sudah jadi pengetahuan. Paham ya? Oh ternyata bukan bulannya yang mengeluarkan sinarnya. Halo. Tapi matahari itu hanya merupakan refleksi pantulan. Bisa diikutin ini. Sebagaimana udara ini menjadi terang, ada pantulan sinar matahari. Yang dengan Anda belajar peredaran itu, Anda bisa menghitung. Loh, karena yaitu peredaran bulan dan matahari itu menghitung tentang waktu. Akhirnya sampailah waktu bulan Agustus kembali 17-an. Tanpa itu Anda tidak tahu. Tepat nggak perhitungannya itu? Tepat. Karena apa? Hukum-hukum peredaran planet tidak pernah meleset sedikit pun. Mereka mengikuti sunatullah. Kaidah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya teruskan bawahnya. Kenapa Eropa sekarang kebakaran? Halo, Amerika kebakaran. Kenapa? Karena tidak ada hujan. Panas yang ada. Halo, dan kita merasakan di sini kemarau yang panjang. Kenapa? Karena awan mengikuti sunatullah. Ya, hujan mengikuti sunatullah.
Dia tidak pernah ingkar. Tidak dikirim oleh Allah disuruh datang ke Indonesia awannya, ya tidak hujan. Itu sudah merupakan ketetapan ilahi. Sebelum awan diciptakan, hujan diciptakan, sudah tertulis seperti itu. Akan ada kebakaran hutan, akan terjadi banjir, paham ya? Akan terjadi hujan. Nah, semua mengikuti kaidah-kaidah sunatullah. Jangan dirusak, harus diikuti. Ada lagi yang ketiga enggak? Sunatullah tadi Sudah untuk hukum alam sudah. ya. Sudah. Nah, masih banyak hukum-hukum alam seperti itu. Pergilaannya siang dan malam, ya. Iya. Sunatullah. Termasuk kita, Parika minum air, ini sunatullah. Untuk apa? Menghilangkan haus. Tanpa air terjadi dehidrasi pada manusia, mati. Sunatullah. Loh, itu gimana Pak? Yang YouTube-nya Pak Ika kemarin ada orang ditidurkan 100 tahun. Ada orang yang ditidurkan 309 tahun. Halo, di Gua Kafi. Ya. Kemarin Uzair 100 tahun. Itu kan tidak makan, tidak minum. Paham ya? Ya. Lalu di mana sunatullahnya? Sunatullah Allah yang kita tidak tahu berlaku kepada yang bersangkutan. Contohnya, orang dilahirkan dari bapak dan ibu. Ya. Nabi Isa alaihissalam tidak punya bapak. Apa tidak mengikuti sunatullah? Itulah sunatullah untuk yang bersangkutan khusus. Adam dan Hawa tidak punya bapak dan punya ibu, tapi diciptakan dari tanah. Itulah sunatullah. Halo? Ya. Jadi tadi saya katakan tidak linier, Ya. tapi bisa terjadi perkecualian dan hanya Allah yang tahu. Kita hidup di dalam alam yang tidak tahu apa kita ini. Sudah bisa diikutin. Dah kok diem. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sunatullah yang berhubungan dengan sistem sosial seperti ini. Ini ada sunatullah. Tadi menyangkut biologisnya atau tentang benda matinya, ya minum, biologinya, fisik ini. Tapi interaksi sosial ini juga ada sunatullah. Dan diatur di dalam Quran supaya kamu tidak berkelahi. Lalu sunatullah. Kalau tadi sunatullah namanya disebut dengan sunatullah kauniyah, yang kedua ini disebut dengan sunatullah istimaiyah, yaitu hukum-hukum sosial. Dalam Quran banyak dan sampai detail itu. Yang kedua ini, karena manusia tidak bisa membuat hukumnya sendiri dengan adil, karena maunya sendiri. Paham ya? Yaitu sunatullah yang mengatur ketetapan kita hidup supaya sejahtera dunianya itu ya, diharapkan sampai kepada akhiratnya, agar supaya kita bermasyarakat itu tadi bisa membangun peradaban yang beradab, ya. Yang kedua, agar supaya kezoliman itu hilang dari diri kita, ya, tidak saling memangsa. Kalau terjadi itu berarti sudah mengingkari sunatullah. Karena dengan mengikuti sunatullah yang sudah ditetapkan Allah dalam sistem sosial, insya Allah kalian akan sejahtera.
Dasarnya silakan Pak Tri dibaca. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Surat Ar-Ra'd 13 ayat 11. Bisa diikutin. Sekarang mulia enggak kita ini? Mulia, Pak. Karena kita itu dijaga oleh Allah dengan menurunkan malaikat. Setiap orang, saya, Pak Gito, Bu Gito, Putri, Bu Budi, semuanya dijaga. Bergiliran, tidak mengenal lelah. Pada saat kita tidur dijaga gak? Jaga. Dijaga. Enak kon turu. Halo. Malaikatnya melekan. Halo. Selama kita itu berjalan di atas sunnatullah, penjagaannya ketat. Begitu lewat sedikit, Wassalam. gak mungkin, karena sifat malaikat itu adalah bersih, suci, taat. Belok dikit, yang mengisi siapa? Setan. Dirinya sendiri yang jadi setan. Dan nyatan-nyatan ana wong. Awake dhewe sing jadi setan. Yaitu keluar dari sunnatullah. Itu yang disabat. Dan Allah tidak merubah nasib kecuali mereka sendiri. Jadi kalau uripe soro terus, halo, jangan nyalakan orang. Bertanya pada dirinya sendiri. Kok ada penjaga, ada malaikat, kok hidup saya menjadi dina di situ. Sudah bisa dipahamin ayat itu tadi, ya, yaitu hukum-hukum sosial. Yang kedua, Pak Tri, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat Anfal 53. Jadi semua kebaikan tuh nikmat semuanya dari Allah. Kemudian kalau kita itu hidup selalu terluntar dan terlana, ya kita sendiri. Satu contoh, dikasih kekayaan, nikmat gak itu? Dikasih jabatan, nikmat gak itu? Dikasih kesehatan, nikmat gak itu? Dikasih kekayaannya untuk foya-foya, untuk mainan perempuan. Halo, itu merubah nikmat Allah menjadi laknat. Menjadi kasih kekuasaan, kasih amanah oleh Allah agar supaya dia bisa menaungin sesamanya, mengejawatkan hukum-hukum Allah di dalam sistem sosialnya. Dia berbuat zalim terhadap sesamanya. Paham ya? Maka akhirnya kedzaliman itu akan mengena dirinya sendiri. Kan banyak penguasa sekarang terdolimi oleh dirinya sendiri. Dia diikutin ini tadi. Kenapa? Karena dia menukar nikmat Allah itu tadi, kepercayaan ilahinya, dengan hawa nafsunya yang tanpa kontrol. Kan gampangnya belajar Islam ini ya. Yang sulit itu boleh yang ini gitu ya. Menyambungkannya ini yang berat. Memang saya tahu karena Qur'annya itu berkata, dan tidaklah bisa memahami kecuali mereka yang mau
berpikir, sedangkan Anda semua males mikir. Bedanya gitu Pak ya. Bedanya Anda dengan saya di situ. Sudah sunat hanya begitu. Sudah dari sono. Bukan sunatulnya begitu. Anda dikasih nikmat ditukar dengan kemalasan. Halo. Iya, olehmu ngono. Sulit tidur malam. Wangel tidur wangel ingin. Jangan ganggu saya ini sulit untuk tidur. Halo. Ngamuk. Kan ngamuk ya? Harusnya bertanya. Kan yang nidurkan kan bukan dirinya sendiri. Iya. Kenapa saya sulit tidur? Ya. Sehat iya. Makan kenyang. Tempat tidurnya oh, bagus. Setiap hari. Wangel turu iki lho. Halo. Ini tadi malam kan tidur saya malam. Kenapa kok tidur malam? Kenapa? Nonton film. Begitu saya sulit tidur, tidak ada alasan ini, saya bertanya, ada apa? Agar supaya bangun saya ini sesuai dengan sunatullah bermakna. Mohon bimbinganmu. Muncul ide terangno sunatullah nang wong-wong iku sing males mikir, kaken turu. Iya Pak. Halo. Oke Pak. Berat ya? Ya. Dibayar piro Pak Ika ini? Iya, saya Qurannya begitu. Sampaikan Ika kepada mereka, katakan aku tidak meminta upah. Cukup Allah yang memberi segalanya bagi diriku. Maka saya happy. Ya, walaupun tidur malam. Enggak ngantuk. Kita nom topi, Pak Ika ini bulat bagi pakai topi, iya, gitu, biar kelihatan anak muda daripada anda pakai topi rambutnya putih kabeh. Nggak ditakutin orang, wis tua itu rambutnya dikiranya bertakwa kalau rambutnya putih, wah, bawa tasbih. Dekat saya tak celungkokno. Sudah dua ya? Yang ketiga, ada sunatullah yang berhubungan dengan sejarah manusia. Ya, itu namanya hukum sejarah. Kita tuh berjalan dalam hukum sejarah, kita tidak bisa. Waktu Republik Indonesia merdeka kan jadi republik baru tahun 45. Sejarah. Sebelumnya kerajaan, sebelumnya jajah Jepang, jajah Belanda. Ya? Itu sejarah. Dan itu semua ditetapkan oleh Allah. Ingat loh, sejarah itu ditetapkan oleh Allah. Kapan suatu bangsa diganti dengan bangsa lain, aku gilirkan mereka. Ya. Makanya hati-hati dalam sejarah ini. Lah untuk belajar tentang sejarah, pelajari ilmu toreh, ya, kesejarahan. Makanya disebut dengan sunatullah torikiyah. Toreh, sejarah, tareh Nabi, kan begitu ya. Pelajari itu. Bukan hanya para nabi, para orang besar. Firaun itu kan orang besar. Pelajari. Qarun itu kan orang besar. Dipelajari. Loh, kok diem? Qarun itu orang besar. Buktinya diangkat oleh Quran kan?
Abu Lahab, pelajari. Abu Lahab itu orang besar. Buktinya sampai surat Al-Lahab. Halo. Para nabi, orang besar kan? Iya. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Untuk saya Nabi Adam itu bukan nabi. Ya, belum ada umatnya. Ya. Orang pertama gitu ya. Itu tadi. Itu kan orang-orang besar. Itu tadi. Yang jadi masalah tadi, ada orang besar yang mengikuti sunatullah dan ada orang besar yang tidak mengikuti sunatullah. Di situ. Makanya Anda jangan menghina, oh Fir'aun mlebu neraka, mlebu wah kamu kafir. Halo. Jangan, tapi melihatannya mereka itu orang-orang besar, tapi mereka memilih jalan hidupnya untuk tidak mengikuti sunatullahnya Allah. Lalu pada saat dia memilih hidup yang tidak mengikuti sunatullah yang benar itu tadi, itu sunatullah bukan? Iya. Sunatullah. Karena semuanya hukum-hukum alam raya ini diciptakan Allah. Ini ngerti enggak? Sekarang di kolam renang, halo, gitu, 5 meter dalamnya, Anda masuk nyemplung ke kolam renang tapi tidak bisa berenang, tenggelam nggak? Binasa nggak? Binasa. Sunatullah bukan itu? Sunatullah. Tahu bahwa masuk kolam renang saya tidak bisa berenang itu pasti kena sunatullah kebinasaan. Kebinasaan kan? Yeah. Maka supaya saya tidak binasa, maka saya gunakan sunatullah lain agar supaya bisa ngambang. Halo. Apa itu? Belajar berenang. Bisa diikutin. Oleh karena itu kalau ada orang belajar berenang, oh enggak boleh itu berenang tuh maksiat dosa. Loh, belajar berenang hukum sunatullah kok. Di mana letak maksiat dan dosanya? Halo. Bisa diikutin ini tadi. Bahkan Rasul juga menyuruh agar supaya ajari anak-anakmu berenang, naik kuda dan memanah. Biar gak nyemplung dalam kehidupan. Kita ini berjalan di atas laut kehidupan. Kalau Anda tidak belajar berenang di atas laut kehidupan, Anda tenggelam. Ih, ngerti nggak iki? Orang tua yang sudah malas mikir. Dibaca Patri sejarah Ali Imran. Ali Imran surat ketiga ayat 137. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Sudah berlaku sunnah-sunnah Allah pada zaman sejarah yang dahulu. Qarun, Fir'aun, halo, tadi Abu Jahal ya, Abu Lahab. Pelajari itu. Ya. Kalau di Indonesia mungkin ada Abu Soloisme ya. Kezoliman itu tadi pelajari, disuruh berjalan di permukaan bumi atau masuk ke dalam masjid. Di situ disuruh untuk belajar sunatullah itu disuruh masuk ke masjid atau disuruh berjalan di bumi. Bertebaran di muka bumi.
Tapi ini yang mempelajari ayat ini orang-orang barat. Coba untuk membuka, pernah melihat itu yang diketemukan patung-patung dari tanah liat di Cina, terakota, yang hampir ada 8.000 diketemukan dari zaman Qing, ya. Itu tadi orang luar hanya melihat gambar-gambar wajah orang besar-besar, baru diketemukan itu abad sekarang. Halo, padahal itu sebelum Masehi diketemukan, digali, petani menggali itu, loh kok ada itu. Pemerintah turun, ternyata 8.000. Dan kaisarnya sudah belum diketemukan di mana dikuburnya. Orang tidak berani masuk. Kenapa? Khawatir ada perangkap-perangkap di dalamnya. Ahli dari Amerika itu, rasnya Cina, dia punya alat lindar namanya, untuk melihat isinya apa. Halo, diseket oleh dia, ternyata ada di dalamnya itu tadi tengkorak-tengkorak orang. Coba tadi kita disuruh bertebaran di atas muka bumi supaya melihat bangsa-bangsa, bangsa Aztec di Amerika Latin. Nggak kelihatan karena hutan. Halo, pohon-pohon mana-mana. Begitu dikasih alat itu dideteksi, set, ternyata itu ada sebuah kota yang besar di bawahnya. Dia mau belajar di mana? Qurannya ada, umat Islam ketinggalan. Akhirnya haram Pak menggali kuburan. Duh, ya apa sih? Dalam rangka untuk melihat sejarah. Ada sunnatullahnya. Yang kedua, karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat, rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Surat Fatir ayat 43. apa artinya kita disuruh belajar sejarah itu untuk menjadi contoh. Jangan kita ikuti jejak-jejak terdahulu yang buruk, tapi kita ikuti contoh-contoh teladan orang-orang yang baik. Makanya setiap salat kita selalu minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan begitu ayatnya. Agar supaya kita mendapatkan petunjuk bagaimana bisa mencontoh orang-orang terdahulu yang baik-baik itu. Halo. Dan kita tidak mencontoh orang-orang terdahulu yang zalim dan dimurkai Allah. Itu gunanya kita belajar sejarah. Yang terakhir adalah sunnatullah yang berhubungan dengan masalah-masalah peribadatan ini, yaitu ibadah-ibadah yang formal. Itu sunnatullah. Jadi Allah menurunkan kita disuruh beribadah yang formal, misalnya sholat. Anda melihatnya jangan wajib sunnah, dibelokkan. Halo. Tapi itu kita terima sebagai software daripada Allah. Sunnatullah pada Allah sebagai alat berkomunikasi dengan ilahinya. Puasa sunnatullah bukan? Sunnatullah dikasih oleh Allah
Karena umat-umat sebelumnya juga berpuasa sebagai bagian sunatullah dalam pemeliharaan supaya kamu sehat jasmani rohani, bukan main. Jadi kalau Anda berpuasa bukan mencari pahala, tapi mensyukuri nikmat bisa berada di atas sunatullah. Bertafakur tadi dimulai dan berzikir. Sunatullah bukan. Sunatullah bertafakur. Otak ini memerlukan latihan supaya tidak cepat pikun. Berzikir, hati ini juga memerlukan koneksitas dengan ilahinya supaya tidak berada dalam kegelapan hidup. Cari sumber cahayanya, Allah itu tadi. Bisa diikutin ini? Jadi zikir, tafakur itu adalah sunatullah. Sudah diajarin. Haji itu sunatullah. Hanya khusus untuk yang haji ini tadi, rukun hajinya itu baru disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Sebelumnya ya sudah ada sejak Nabi Ibrahim karena ada tawaf, ya. Bisa diikutin. Itu ada sunatullah. Kesempatan oleh Allah diberi, maka jangan pernah Anda tunda. Menikah sunatullah bukan itu? Iya, karena kita selain kebutuhan biologis, kita juga harus mengembangkan kasih sayang, dan sunatullah kita harus mengembangkan regenerasi. Halo, kalau tidak mau menikah muncul apa LGBT atau apa itu? Dan kayak demikian itu menentang sunatullah namanya. Mau lanang kawin karo lanang, gimana ya apa? Oke, maka sampailah kepada sebuah kesimpulan. Dari kelima sunatullah dengan contoh-contohnya yang saya sampaikan itu tadi, yang pertama sunatullah yang sifatnya kauniyah, ya, yaitu mengatur alam semesta. Yang kedua istimaiyah, mengatur kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga torikiyah, dia mengatur perjalanan sejarah. Kita ini berjalan dalam sejarah, maka catat kita dalam sejarah ini. Itulah sebabnya saya mencatatkan diri saya. Kajian Bima Sakti itu kajian sains dan religi keislaman. Ini saya dalam rangka mencatat sejarah. Tercatat saya sejak tahun 2001 sampai saya mati, sudah ada dalam catatan saya. Saya tidak berhubungan dengan apa orang itu mau atau tidak, tapi saya mencatat sejarah. Dan sudah tercatat sekarang. Orang sudah sulit sekali di YouTube itu menggunakan pengajian. Sekarang sudah menggunakan kajian. Halo? Ustadz sudah menggunakan istilah kajian. Dari mana? Bima Sakti. Saya sudah mencatat sejarah. Sekarang ada stempel halal dan haram. Halo? Kan gitu? Yang dikeluarkan oleh MUI. Itu. Dan sudah mendunia sekarang. Ya, makanan halal haram itu kan dari MUI keluarnya itu. Siapa yang mencatat sejarah? Saya. Dari Bima Sakti sampai saya diinterogasi di Polda Jawa Timur. Pada saat itu belum ada. It's me. Kenal kan? Habibie ketuanya. Siapa yang membuat sejarah? Saya membuat sejarah dari Bima Sakti. Bukan saya ingin menyombongkan diri. Saya ingin menunjukkan kepada siapapun yang mendengar di YouTube, tolong Anda buat sejarah dalam sunatullah yang baik.
Ahmad Dahlan membuat sejarah. Apa itu? Muhammadiyah berkembang sampai ke Eropa. Bung Karno dan Hatta dengan pendahulu teman-temannya itu membuat sejarah apa? Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus tahun 45. Dan fardiyah yakni yang berhubungan dengan mengatur kehidupan individu. Ada dalam kehidupan individu itu sunatullah yang namanya fardiyah. Tadi belum dibaca Pak Tri ya? Ya, sekarang dibaca. Yaitu bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Surat Najm ayat 38 sampai dengan 40. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Al-Imran ayat 185. Mari kita ambil pelajaran dari itu. Individu itu loh, pribadi-pribadi. Ya. Jangan bingung dengan orang tadi. Ya. Pak Jatmiko, Pak Tri, jangan bingung. Saya pribadi saya menyampaikan kebenaran seperti Pak Ika lewat YouTube. Kamu suka atau tidak suka urusan kamu. Halo? Tapi saya bersyukur bisa menyampaikan lewat YouTube dan ngajak bapak-bapak, ibu-ibu kesini. Sampai detik ini masih istiqomah walaupun tertatih-tatih. Wis tuwek. Tapi semangat jiwanya masih tetap sehat walafiat. Ya. Mudah-mudahan semua ini tadi menjadi pelajaran untuk kita semua, siapapun yang mendengar, bahwasanya kita itu tidak bisa lepas daripada hukum-hukum keilahian. Tidak bisa lepas. Karena kita ini bagian daripada sistem hukum keilahian itu sendiri. Ada hidup, ada mati. Ada lahir, ada mati. Ada sakit, ada sehat. Paham ya? Itu sudah bagiannya. Maka barang siapa mengikuti dan memahami tentang kebenaran-kebenaran sunnatullah itu, insya Allah dia akan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Lu semangat wong tua-tua kira. Dah. Silakan. Ada yang mau tanya boleh.